Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa Sobat Mian dimanapun antum berada? Selamat bergabung di program baru kami di tayangan dakwah Mian yang kami beri nama Sobat, sekilas obrolan bermanfaat. Sebuah podcast atau talk show dakwah yang kami kemas secara ringan, santai, dan tentunya pasti bermanfaat bersama saya Oka Wijaya Putra. Sobat, karena sobat selalu memberikan manfaat. Alhamdulillah, Masya Allah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, narasumber utama kita yaitu seorang da'i dari Yogyakarta. Beliau aktif menerjemahkan di akun tweet ulama, kemudian juga beliau aktif di Mahat Bias atau Bimbingan Islam Yogyakarta, dan beliau juga aktif di Yayasan Cinta Sedekah. Beliau adalah guru kita Al-Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz, suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami bisa dikunjungi antum di markas kami Ustadz di Mian atau Mahat Imam An-Nawawi Cisauk. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bikum Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga antum juga demikian, teman-teman juga demikian, dan semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Bagi yang sedang kurang enak badan, sedang ada ujian, semoga Allah berikan kesabaran dan jalan keluar. Amin amin. Barakallahu fikum Ustadz. Ini merupakan adalah program baru dari Mian Ustadz. Tayangan dakwah kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Ustadz. Namun tentunya pasti obrolan itu tentu pasti yang bermanfaat Ustadz. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah tema yang menarik Ustadz, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana seorang muslim itu dia berinteraksi terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana dia akan menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupannya. Tentu pasti ada tantangan ya Ustadz untuk mengimplementasikan atau mengamalkan tersebut. Nah, maka pada malam hari ini kita pilih satu tema yang menarik, yaitu cinta Al-Quran tak sebatas slogan. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Sobat Mian yang sudah hadir di studio pada malam hari ini, dan juga kepada Sobat Mian yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan dakwah ini. Dan kami ingatkan kepada sobat-sobat sekalian untuk menyiapkan pertanyaan dan jangan lupa mencatat faedah-faedah yang banyak atau yang menarik dari Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci dari agama Islam, dan Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin. Dan tentunya pedoman ini akan menjadikan sumber utama atau rujukan utama ya Ustaz dalam menarik hukum dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kehidupan bernegara, semuanya bersumber dari Al-Quran. Dan itu memang menjadi umum sudah diketahui oleh kaum muslimin ya Ustaz, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup mereka. Namun ironinya Ustaz, belakangan ini Ustaz, wallahu alam, ternyata Al-Quran ini malah yang dikatakan sebagai pedoman hidup tadi malah terasa atau terkesan jauh dari kita Ustaz. Bahkan yang lebih miris lagi Ustaz, kita melihat bahwa Al-Quran itu hanya dipajang atau hanya ditumpuk di rak-rak mereka sampai berdebu, yang tahun-tahun tidak pernah dibaca. Dan ini kan merupakan suatu hal yang miris ya Ustaz untuk seorang muslim yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi mereka. Sedangkan bagaimana mereka mau menjadikan itu sebuah pedoman hidup tapi pedomannya saja tidak pernah dibaca. Nah, ini mungkin menjadi problem yang menjadi utama bagi kaum muslimin ya Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa berbagi Ustadz, seperti apa sih atau di mana sih letak masalahnya sehingga bisa terjadi hal-hal demikian. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sobat Mian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar ya, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua, sebuah kitab yang Allah mengatakan, sebuah ayat yang insya Allah kita tidak asing lagi. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, kitab yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya.
Tidak ada keraguan bahwa hukumnya adil. Tidak ada keraguan bahwa apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran itu kebenaran semuanya. Tidak ada keraguan bahwa setiap orang yang berpegang pada Al-Quran akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Tidak ada keraguan bahwa itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dengan Al-Quran. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran petunjuk, ya, petunjuk, dan petunjuk itu dibaca dan direnungkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan untuk kita semuanya, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, dan agar diingat bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran untuk ditadaburi. Mengapa kok bukan diamalkan? Sebagian ulama menjelaskan kenapa bukan di situ tidak disebutkan diamalkan tapi ditadaburi. Karena tadabur ini kunci beramal. Ketika seseorang mentadaburi Al-Quran, dia betul-betul merenungkan isi Al-Quran, maka itu akan menyentuh hatinya. Untuk apa? Untuk beramal. Akan menyentuh hatinya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Akan menyentuh hatinya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Akan menyentuh hatinya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Al-Quran ketika dia mentadaburi ayat-ayat tersebut, sehingga dia beramal dengan betul. Maka ini fungsi utama Al-Quran, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, kenapa sekarang banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran? Karena fungsi utamanya tidak berjalan. Fungsi utama ini tidak berjalan. Yang kita lihat sekarang, Al-Quran hanyalah sebagai perhiasan saja, hanya sebagai hiasan saja. Jadi hiasan dirak-rak, dipajang-pajang sebagai sebuah, oh ini rumahnya orang muslim gitu. Ada Al-Quran kaligrafi ya Ustaz ya. Atau kaligrafi juga demikian. Atau ada Al-Quran ya, ada tumpukan Quran, oh berarti orang muslim. Tapi dibaca saja mungkin tidak seperti Al-Qurannya. Atau kaligrafi yang kadang-kadang kita lihat kaligrafi itu juga bermacam-macam bentuk ya Ustaz ya. Bentuknya ada aneh. yang sholat biasanya seperti Ustaz orang ya. sholat, Ada kadang yang seperti gambar bunga, burung, kadang apa. iya. Yang kalau kita bacanya saja sudah, ini apa ayatnya, kita kadang-kadang harus mengenyitkan dahi ini membaca ayat Al-Quran apa ini. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran sebagai suara-suara yang menghias kematian dan lain sebagainya, bukan untuk ditadaburi ya. Sehingga kadang orang banyak konsentrasi dengan ini bukan satu hal yang salah untuk mempelajari tajwid, membaca Al-Quran dengan baik, dengan indah, bukan satu yang salah. Tapi ketika orang berlebihan dan kemudian meninggalkan sisi tadabbur, ini yang keliru. Ya, orang berlebihan membahas mengenai bagaimana berbagai macam lagu-lagu Al-Quran, irama-irama Al-Quran, Irama-irama ya Ustaz ya. irama-irama Al-Quran dengan berbagai macamnya. Dia berdalam-dalam tentang itu. Nah, ini bagi orang yang dalam hatinya punya perhatian dengan Al-Quran, seakan-akan merasakan, nah ini adalah puncak ilmu dia dengan Al-Quran. Ya, seakan-akan inilah yang diturunkan Al-Quran, padahal tadi untuk tadabbur. Bagi orang yang tidak punya perhatian dengan Al-Quran, maka dia akan melihat Al-Quran ya udah seperti itu saja ternyata Al-Quran itu. Sebatas di irama-iramakan aja Ustaz ya. Dibaca, dihias-hiasi, dilihat indah, didengar enak. Kadang gitu. di masjid-masjid juga ya Ustaz ada bahkan ya. Ya, ada berbagai macam kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, maka sebatas itu saja Al-Quran. Maka jauh dari tujuan diturunkannya Al-Quran itu apa? Tadabbur. Untuk ditadaburi ayat-ayatnya, direnungkan ayat-ayatnya. Padahal di dalamnya subhanallah. Bahkan kata seorang ulama pernah memberikan permisalan, Al-Quran itu seperti teman dekat. Masya Allah ya. Al-Quran itu seperti teman dekat. Jadi teman dekat itu tidak akan memberikan rahasianya kecuali kepada yang duduk lama dengan dia. Kita punya teman nih. Kita punya teman, apakah kita akan sembarangan membuka rahasia kita sama teman kita? Ya, tentu enggak ya Ustaz. Teman dekat yang sudah betul-betul puluhan tahun berteman, duduk lama, baru kita kasih tahu, saya punya utang sekian, saya punya kekurangan ini, saya punya kelebihan ini, gitu kan? Saya punya kekurangan kelebihan ini, baru kita tahu rahasia-rahasia orang itu tersebut. Begitulah Al-Quran. Ketika kita lama berinteraksi dengan Al-Quran, duduk mentadaburi, merenungkan, maka kita akan melihat Al-Quran baru membuka rahasianya pada kita. Nah, sebenarnya poin inilah yang harusnya banyak diperhatikan. Ini sebenarnya PR bagi para dai, bagi para pegiat dakwah, bagi para teman-teman yang suka konten kreator ya Ustaz ya, influencer gitu ya Ustaz. Ya, tentunya bekerja sama dengan orang yang berilmu gitu ya. Bagaimana rahasia Quran tersebut bisa dia buka, bisa dia sampaikan kepada masyarakat. Subhanallah, besar sekali. Dari berbagai macam kisah dalam Al-Quran, kita
bahkan bukan sekedar dari kisah itu ya, dari huruf per hurufnya saja kita bisa ambil pelajaran yang penting. Dari kata per kata yang Allah pilihkan dalam Al-Quran, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting. Dan itu ada rahasia masing-masing ketika seorang itu memperhatikan Al-Quran. Huruf wawu saja berbeda, maka itu ada rahasianya dalam Al-Quran. Nah, ini yang penting, bagaimana para da'i, para ustadz, dan bekerja sama dengan teman-teman konten kreator, pegiat dakwah, konten kreator, bisa gitu, membuka rahasia ini kepada masyarakat, sehingga mereka tahu, oh, ada kasus, mungkin ada musibah besar di sebuah tempat misalnya, maka sampaikan bagaimana solusi Al-Quran bagi orang yang ada di sana untuk bersabar, untuk berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang di luar sana, yang di luar tempat musibah itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, untuk menolong saudaranya dan lain sebagainya. Jadi ada apapun, sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita untuk merespon segala apa yang segala terjadi apa yang terjadi dalam kehidupan gitu. Sampaikan rahasia Al-Qur'an. Namun nggak cocok-cocokologi juga Nah, itu ya. juga cocokologi itu juga di antara perkara yang orang kadang-kadang musibah di bulan ini, di tanggal ini, di tahun ini. Kita lihat tahun 2020 misalnya. Kita lihat surat ke-20 ayat 20. Apa isinya? Kemudian dicocok-cocokkan seperti ini, bukan sama sekali tadabbur seperti ini, bukan merenungkan isi Al-Qur'an seperti ini. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan berarti letak masalahnya ini karena tujuan yang tidak dipahami Ustaz ya. Betul. Yang tadinya harus ditadaburi malah dijadikan hiasan ya Ustaz, atau malah dijadikan sebagai puncak utamanya adalah berlomba-lomba dalam membagus-baguskan suara. Betul. Nah, ini sebuah masalah itu kan artinya masalah itu jadi bermasalah ketika sebuah tujuan tidak tercapai. Kita mau pergi dari Jakarta mau pergi ke Jogja, tapi kita nggak nyampe ke Jogja, jadi masalah. Jadi bukan sesuai tujuannya, maka begitulah. Malah kesasar ya Ustaz. Malah kesasar. Jadi salah ya Ustaz ya. Iya. Maka Al-Qur'an atau interaksi dengan Al-Qur'an akan menjadi bermasalah ketika seseorang tidak sesuai dengan tujuan Al-Qur'an. Nah, sama kayak manusia diciptakan buat ibadah Buat ya Ustaz. ibadah, Nah, sedangkan Al-Qur'an juga diturunkan itu sebagai pedoman tadi jika kita tadaburi tentunya Ustaz ya. Nah, tahan dulu Ustaz, ini makin menarik untuk sobat Mian ini Ustaz. Kita tahan dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas Ustaz, bagaimana sih bentuk interaksi muslimin itu terhadap Al-Qur'an dan implementasinya itu dari bentuk-bentuk interaksi tadi seperti apa di kehidupan sehari-hari, sehingga sobat Mian ini mungkin bisa akan langsung mengamalkan di kehidupannya insyaallah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di segmen selanjutnya Ustadz. Kita tahan dulu Ustadz sejenak, kita akan break terlebih dahulu. Sobat Mian, insyaallah kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Sobat, sekilas obrolan bermanfaat karena sobat selalu beri manfaat. Barakallahu fikum. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Sobat Mian yang masih station menyaksikan channel dakwah ini. Insya Allah kita akan melanjutkan obrolan yang bermanfaat kita, karena sobat selalu beri manfaat. Insya Allah di segmen kali ini kita akan membahas bentuk interaksi kita terhadap Al-Quran dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari bentuk-bentuk interaksi yang akan dijelaskan oleh Ustadz itu seperti apa. Tentu pasti Sobat Mian akan bisa langsung mengamalkannya di kehidupan sehari-hari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sebagaimana pertanyaan di segmen sebelumnya Ustadz, di segmen ini kita ingin membahas bentuk-bentuk interaksi
seorang muslim itu dengan Al-Quran. Dan nanti dari bentuk-bentuk interaksi itu tentu ada implementasi atau yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar sobat-sobat Mian ini Ustaz bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai kaum muslimin Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz seperti apa? Tafadhol Ustaz. Iya, berinteraksi dengan Al-Quran banyak sekali bentuknya tentunya. Di antaranya yang paling penting dan pertama kali untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan hati kita. Yang paling penting adalah dengan hati kita. Dan ini juga diantaranya bagaimana kita menumbuhkan ini kepada anak-anak kita. Masya Allah. Yaitu apa? Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, Man ahabbal Quran falyubashir. Siapa yang mencintai Al-Quran, gembiralah. Hendaklah dia bergembira. Kabar gembira bagi dia orang yang mencintai Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bagaimana kecintaan kita kepada Allah tergambar bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita cinta Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar dan dalamnya cinta kita kepada Allah, lihat bagaimana cinta kita dengan Al-Quran. Berbanding lurus jadi berbanding lurus. Masya Dan Allah. cinta kita dengan Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Orang kalau cinta dengan sesuatu, Masya Allah, orang kalau cinta dengan seorang suami dengan istrinya, begitulah ya, akan Masya Allah, di WA seneng begitu ya. Mati-matian Ustaz. Iya, dia akan Hujan-hujanan disuruh beli martabak, berangkat gas ya Ustaz betul. ya. Dia akan senang untuk mendapatkan sesuatu mendapatkan surat dari istrinya, mendapatkan WA dari istrinya, voice note dari istrinya, gitu kan. Kalau nggak seneng, wah, dilihat, aduh, ini yang nelfon Udah asam aja mukanya gitu Ustaz ya. Iya, langsung dimatiin. Ya, misalnya begitu kan. Maka begitulah orang menumbuhkan kecintaan ini yang pertama kali untuk ada dalam diri kita, dan perlu kita tanamkan juga kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita. Dari sini akan tumbuh bentuk interaksi yang lainnya. Kemudian yang kedua tentunya yang mudah dari yang paling mudah mendengarkan Al-Quran. Ini juga mendengar dan menyimak Al-Quran. Ya, orang kalau cinta Quran dia akan senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan menyimak bacaan Al-Quran. Mendengarkan itu dia dengarkan lah. Ini juga kebaikan insya Allah. Seperti dengar murotal itu Seperti dengar termasuk murotal, ya, termasuk. Dan ini sebuah kebaikan insya Allah. Dia dengar, walaupun mungkin dia disambi gitu Ustaz. Disambi kerja yang atau penting dia aktivitas diam, lain. yang penting dia tidak kemudian sambil ngomong gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila dibacakan fa'ansitu la'allakum turhamun, maka diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Kalau kita di mobil nyetel murotal boleh, walaupun kita kan harus fokus sama murotal nih. Kita lihat jalan, tapi diam. Ketika kita ngobrol sama teman kita, murotalnya mending matiin dulu. Ya, baru sambil kita ngobrol kita ini. Jangan kita adu suara sama murotal Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, lebih dalam dari itu menyimak bacaan Al-Quran. Ini mungkin bedanya apa? Perlu konsentrasi kalau menyimak. Dia memang menyimak, mendengarkan khusus bacaan Al-Quran. Tentunya bagi yang bisa bahasa Arab lebih akan menikmati, karena akan menikmati juga maknanya. Tapi bagi yang tidak, tentunya tetap kita bisa menikmatinya. Dan ini punya peran juga untuk seseorang bagaimana agar dia semakin mengagungkan dan mencintai Al-Quran. Kemudian bentuk interaksi selanjutnya adalah ketika seseorang lebih dalam lagi itu membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ini penting sekali bagi kita, dan jadikan hari-hari kita itu jangan sampai kosong dengan Al-Quran. Ya, setiap hari baca Al-Quran. Dan sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi nggak istiqomah tentunya. Ini sebuah setahun sekali Ustaz. Iya, Pas Ramadan kaidah. doang Ramadan gitu. doang selesai hafal Udah tutup kunci selesai lemari Quran, selesai. Kelas. Iya. Atau tamat Ramadan khatam bisa 2 kali misalnya. Setelah Ramadan nggak pernah lagi dibaca Quran. Ini nggak baik. Lebih baik baca satu hari bisa 1 juz, alhamdulillah. Kurang dari itu, lebih dari itu, alhamdulillah. Tapi terus rutin setiap hari kita bisa membaca Al-Quran. Ini jauh lebih baik. Luangkan waktu kita. Dan terserah kita bisa, mungkin orang ada yang kosongnya pada maghrib, ada yang kosongnya pada subuh, ada yang kosongnya sambil jam istirahat kerja di kantor, ada yang kosongnya mungkin pas pulang ke rumah, pas pulang kantor, terserah. Tidak ada waktu khusus yang yang diwajibkan. Ya, walaupun Ditentukan ya Ustaz. ditentukan khusus. Walaupun sebagian ulama mengatakan Allah mengatakan wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda dalam surat Al-Isra. Bacaan Quran di pagi hari itu disaksikan. Ada yang menafsirkan itu salat subuh, ada yang menafsirkan termasuk diantaranya keutamaan membaca Al-Quran di waktu fajar, di waktu pagi seperti itu. Tapi wallahu alam boleh saja orang baca Quran di waktu manapun juga dia baca. Kemudian yang ketiga dia mempelajarinya. Mempelajari ini tingkatannya macam-macam.
Bisa seorang mentadaburi Al-Quran, ya, melihat Al-Quran, dan ini tadi tujuan diturunkannya Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, dia baca Al-Quran sendiri, kemudian dia baca artinya, dia baca tafsirnya, dia renungkan dengan mungkin dia punya masalah, dia renungkan dengan keadaannya, dia renungkan dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat atau sekitar lingkungan dia, kemudian dia mencari solusi dengan hal itu. Maka ini di antara bentuk tadabbur. Atau dia belajar dalam majlis ilmu, sebuah hadis yang insyaallah tidak samar lagi dan tidak asing lagi bagi kita. Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Ada orang yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, akan turun padanya apa? Malaikat. Akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diselimuti malaikat, diturunkan rahmat, ya, dan wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Subhanallah. Bahkan dalam hadis lain Allah Subhanahu wa taala dalam hadis menyebutkan, Allah menyuruh malaikat untuk berkeliling melihat di sana ada orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fihim abdun khatta'un, di sana ada hamba-hamba yang punya banyak dosa. Innama marra fajalasa ma'ahum, orang itu cuma duduk, lewat dan duduk bersama mereka. Jadi ada orang yang enggak niat ngaji, cuma duduk di pengajian, mungkin dia nunggu temannya mau ngaji. Nunggu temannya, nunggu istrinya, nunggu bisa istrinya, ya. iya. Atau ya cuma sekedar ada pengajian misalnya, dia cuma numpang ngasok di masjid begitu. Niat dia bukan mau ngaji. Kata Allah, bagi orang-orang seperti ini walahu ghafartu, dan bagi dia adalah ampunanku. Masya Allah ya. Jadi dapat juga tuh Ustaz. Dapat juga. Walaupun nggak niat ngaji tuh. Nah, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an itu, mereka adalah kaum orang-orang yang belajar membaca Quran, itu adalah kaum yang tidak akan membuat keburukan bagi orang yang duduk bersama mereka. Jadi nggak sengaja, nggak niat ngaji, tapi duduk bareng, dengerin, Masya Allah, itu pun dapat pahala, keutamaan. Orang yang mengkaji Al-Quran tentunya berbeda ya, orang dengan orang yang memang benar-benar berniat. Iya, tentu lebih utama ya. Lebih utama, betul. Ya, ini mempelajarinya. Kemudian tentunya yang bahkan disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata Imam Malik mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah sampai 8 sinin, sampai 8 tahun. Dia ta'allamuha, beliau belajar surat Al-Baqarah. Itu sahabat ya Ustaz? Sahabat Abdullah bin Umar, dengan kemampuan bahasa, dengan kecerdasan beliau, Quran turun di masa beliau masih hidup, 8 tahun belajar surat Al-Baqarah. Itu nggak ada istilahnya Al-Quran berdebu di rak pajangan tentu ya Ustaz ya? Iya, nggak ada. Kita 8 tahun bisa, mungkin kalau bisa ngapal. Sebenarnya sekarang ada camping ngapal 1 bulan bisa. Ada bootcamp macam-macam sekarang Ustaz ya? Masya Allah. 8 tahun Abdullah bin Umar untuk mempelajari surat Al-Baqarah aja ya Ustaz? Al-Baqarah saja. Mempelajari, dan ini akan menimbulkan pada kita manisnya iman. Akan menampilkan pada kita tadi manisnya Al-Quran. Sebagian ulama lagi mengatakan Al-Quran itu seperti korma. Seperti kita makan korma. Kita kalau makan korma, makin dikunyah makin manis. Maka begitulah Al-Quran. Makin kita belajar, makin kita dalam, makin manis. Makin kelihatan rahasia aja. Ya, maka mempelajari. Ini betul-betul Masya Allah penting bagi kita. Tentunya juga bahasa Arab ini juga penting. Di IMIAN sendiri ada program bahasa Arab. Ya, ada program bahasa Arab. Ini penting sebagai bahasa Al-Quran. Dan memang, jadi kan tujuan utama kita belajar bahasa Arab agar kita bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran maknanya. Kemudian mengamalkannya tadi. Mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kurang lebihnya bentuk tadabbur pada Al-Quran. Mungkin bisa ditambahkan juga kita bergaul dengan orang-orang yang yang mencintai Al-Quran, sama-sama mencintai Al-Quran, dekat dengan mereka. Ya, sehingga orang itu dalam bahasa Arab disebutkan as-sahib sahib. Ya, sahabat itu bisa menarik, menularkan yang baik, kalau baik menularkan kebaikan, kalau jelek yang menularkan kejelekan. Maka bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik, sehingga kebaikan mereka juga tertular kepada kita. Termasuk dalamnya Ahlul Quran. Berteman dengan Ahlul Quran, sehingga mudah-mudahan kita dengan itu juga akan tertular, kita bisa mengambil teladan hal tersebut. Nah, ketika seorang sudah melakukan ini, sudah mencoba belajar, dan nanti insya Allah dia semakin lama akan semakin senang, semakin mencintai Al-Quran. Karena subhanallah, memang kalau kita betul-betul mendalami atau mempelajari Al-Quran, akan kita tampak rahasianya.
Termasuk tadi kita sampaikan bahwa ini juga peran dari para dai, para asatidzah, para pegiat dakwah, konten kreator, bagaimana membuat masyarakat ini mencintai Al-Quran. Tentunya iramanya alhamdulillah bagus ya, orang kita tidak katakan orang membaca Al-Quran dengan baik kemudian senang itu adalah sebuah kebaikan, itu sebuah kebaikan. Tapi lebih jauh daripada itu maknanya, isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Iya. Bagaimana orang itu akhirnya kemudian mengatakan, oh betul, Al-Quran ini solusi hidup saya. Oh betul, Al-Quran ini adalah pedoman hidup saya, betul. Ketika saya tahu Al-Quran dan mempelajarinya, betul, saya akhirnya ada problem, kita kembali kepada Al-Quran, kita lihat, kita dalami, kita coba amalkan, betul, selesai problem itu. Betul, hati saya, mungkin bukan selesai problem itu kan kadang-kadang bukan selesai seperti yang kita inginkan. Allah memberikan taufik pada kita sehingga kita bisa ridho dengan masalah tersebut. Masalahnya tetap ada, kadang mungkin orangnya tetap sakit, gulanya tetap naik, tensi darahnya tetap naik, jantungnya tetap, kolesterolnya tetap naik. Tapi yang satu menghadapi itu dengan hati yang sabar, hati yang ridho, hati alhamdulillah. Yang satu menghadapinya dengan kesusahan, dengan gelisah, dengan ini, nanti gimana. Akhirnya jadi keburukan bagi dia. Dan itulah Al-Quran, syifa'un lima fis sudur. Obat bagi apa yang ada pada hati manusia. Artinya, problemnya mungkin ya akan jalan. Tapi bagaimana Al-Quran itu mengobati hati manusia, bagaimana dia merespon problem tersebut. Sehingga dengan hal tersebut, dengan ilmu yang dia dapatkan dari Al-Quran, maka dia bisa merespon dengan benar problem itu. Sehingga problem menjadi kebaikan buat dia. Seperti pegadaian, mengatasi masalah dengan tanpa masalah. Iya, kan ketika nggak pegadaian. Jangan sampai mengatasi masalah dengan masalah lagi. Dengan tambah masalah. Nah, maka seperti itu. Jadi bagaimana orang kita jadikan masyarakat kaum muslimin ini PR juga bagi para dai, bagi para asatidzah, bagi kita semua bagaimana mencintai Al-Quran. Tentunya sebelumnya kita punya ilmu juga tentang hal itu. Masya Allah. Ustaz, ini menarik sekali Ustaz, terkait dengan implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disampaikan bahwa salah satunya adalah ditadaburi Ustaz. Namun kan mungkin nanti biar nggak gagal paham nih Ustaz, bahwa nanti setiap orang bisa mentadaburi dengan memahami dengan pemahamannya masing-masing Ustaz. Iya. Sehingga ini kan menjadi jadi masalah lagi betul, Ustaz. Betul. Tadinya kita mau mencari solusi tapi malah memberikan masalah kembali kan untuk diri mereka. Nah mungkin saya pernah dengar Ustaz, katanya untuk tadabbur itu sendiri ada kaidah-kaidahnya sendiri Ustaz. Dan mungkin bagaimana ya Ustaz dengan korelasi bahwa sebenarnya Al-Quran itu kan mudah ya Ustaz untuk dipahami. Nah ini mungkin bagaimana Ustaz untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran tadi Ustaz. Sedangkan kan ternyata harus ada ilmunya sendiri dari tadabbur itu sendiri. Tafadhol Ustaz. Betul. Al-Quran secara umum demikian, dia mudah. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahkan diulang-ulang. Kalau kita baca surat Al-Qamar di juz yang ke-27 kalau tidak salah, Allah mengatakan berulang-ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dijadikan pelajaran, hal min mudzakir. Mana orang yang mau mengambil pelajaran? Secara umum demikian. Namun tentunya di titik-titik tertentu ada bagian-bagian yang perlu dipelajari dengan mendalam. Ada ayat-ayat waris dalam Al-Quran yang kalau sudah dibaca bingung orang mungkin gimana membaginya. Allah kadang gaya bahasanya tidak mudah untuk dicerna. Ya. Ada ayat-ayat misalnya tentang hukum makanan, ya, ayat-ayat dan lain sebagainya. Maka di situ diperlukan orang yang memang membimbing. Ya. Secara umum Al-Quran mudah untuk diingat, mudah untuk dicerna. Tapi memang ada bagian-bagian yang memang kita perlu untuk mempelajarinya dengan kaidah-kaidah dengan lebih baik dan cari seorang guru yang bisa membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ini Ustaz. Setelah kita tahu apa tujuan Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, kemudian kita juga sudah tahu tadi dari antum bahwa salah satunya harus diamalkan ya Ustaz dari Al-Quran tadi. Nah tentu pasti ini akan menjadi satu kendala lagi bagi teman-teman atau sobat-sobat yang di rumah ataupun di studio, yaitu pasti ada kendala kan Ustaz. Udah dikasih solusi tetap aja pasti ada kendala. Nah tahan dulu, kita akan bahas di sesi selanjutnya atau di segmen selanjutnya. Sobat, sekilas obrolan bermanfaat karena sobat beri manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di program Sobat, sekilas obrolan bermanfaat bersama guru kita Al-Ustadz Amrullah Akadita Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini Masya Allah ya, kita lihat di seliweran di medsos itu beliau biasa sering mengkaji tentang tafsir-tafsir yang tentunya pasti berhubungan dengan Al-Quran. Semakin lama semakin menarik. Kita lanjutkan obrolan bermanfaat kita dengan guru kita Ustadz Amrullah. Selanjutnya setelah teman-teman tadi tahu bahwa untuk Al-Quran itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentu pasti ini bukan suatu hal yang gampang. Tentu setelah izin dari Allah, pasti ada kendala-kendala yang Sobat Mian alami dan berbeda-beda tentunya pasti. Nah, coba kita gali lebih dalam agar obrolan kita jadi lebih bermanfaat dan antum bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari antum. Nah, Ustadz, sebagaimana yang disampaikan tadi Ustadz, bahwa banyak macam-macam atau jenis-jenis bentuk kita berinteraksi di Al-Quran Ustadz, dengan Al-Quran ini Ustadz. Nah, tentu pasti ada kendalanya Ustadz. Nah, coba bisa diinfokan nggak Ustadz atau diberitahu kepada Sobat Mian, kendala-kendala apa aja sih biasanya yang sering terjadi di teman-teman ini Ustaz untuk mengimplementasikan tadi Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya, kendala dalam mengimplementasikan atau dalam bermuamalah dengan Al-Quran gitu. Pertama, sebagaimana tadi yang kita awal sebutkan bahwa interaksi yang paling utama dengan Al-Quran adalah interaksi hati kita dengan Al-Quran. Maka itulah kendala yang utama. Ini Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa huwal qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik maka baik semuanya, apabila jelek maka jelek semuanya, jelek lisannya, jelek perbuatannya. Itu adalah hati manusia. Maka kendala terutama adalah hati. Ini hati yang belum tersentuh untuk mencintai Al-Quran, untuk mengagungkan Al-Quran. Hati yang belum tersentuh untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran. Ya mungkin secara zahir dia berinteraksi, tapi bukan karena ketulusan hatinya. Bisa jadi mungkin paksaan dari orang tuanya, bisa jadi paksaan dari ustadznya, dari ustadzahnya, bisa jadi nggak enak sama lingkungan sekitarnya, bukan dari hatinya. Maka ini kendala yang paling utama. Tentunya bagaimana agar ini bisa terhilangkan? Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa mengilmui dan mempelajari Al-Quran dan bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kemudian kendala yang lainnya tentunya biasanya adalah kendala ketika seseorang itu mungkin belum dapat lingkungan yang baik untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Belum dapat, dia mau menghafal katakanlah, belum dapat partner menghafal yang enak gitu. Karena menghafal kan kadang-kadang perlu ada teman untuk partnernya ya. Atau dia mau belajar Al-Quran dengan berbagai macam bentuk pembelajarannya, mau belajar tajwid, mau belajar baca Quran mungkin sebagian orang, mau mempelajari tafsir, mau mempelajari apapun tentang Al-Quran, tapi dia belum mendapatkan orang tempat dia belajar. Ya. Maka ini juga diantaranya adalah kendala. Sebagian tempat memang sulit sekali orang-orang yang bisa mengajari Al-Quran. Di pedalaman-pedalaman dan lain sebagainya. Sementara masyarakat sudah pengen sekali dengar pengajian, misalnya dari seorang ustadz, disampaikan Al-Quran disebutkan gini-gini, sehingga mereka semangat. Tapi ustadz dia datang sebulan sekali, itu pun dia nggak mungkin ngajarin cara baca Quran dan sebagainya, cuma ngajarin tafsir seperti itu. Maka ini memang jadi kendala. Ini tentunya di antara solusinya dibutuhkan ta'awun, dibutuhkan saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Bagaimana agar tempat-tempat yang seperti itu misalnya bisa didatangkan kepadanya pengajar. Pengajar ini kemudian diberikan ya kita katakan diberikan gaji yang cukup sehingga mereka bisa mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat dan dia pun tenang ya, artinya kehidupannya sudah ada yang sudah ditanggung dengan hal tersebut. Dan ini diperbolehkan seseorang mengajarkan Al-Quran dan kemudian mengambil upah dari bacaan Al-Quran tersebut. Ini diantara kendala yang kadang juga dihadapi. Nggak ada orang yang bisa menemani dia, baik itu teman, guru atau apapun untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara kendala yang lainnya tentunya semangat ya, semangat yang kurang misalnya juga di antara kendalanya, sehingga dia kurang semangat. Kadang-kadang ada orang punya fasilitas tapi kurang semangat, ini juga
sulit untuk bisa mendapatkan kebaikan yang maksimal dari Al-Quran. Padahal misalnya udah dekat dari rumah gitu. Dekat dengan rumah, tapi ngajinya nggak semangat ya. Pengajarnya udah ada. Padahal panjangnya ada, dia juga kondisi badannya sehat-sehat, fit-fit, tapi tidak semangat. Ya jalanlah tapi tidak semangat. PR banget ya, Masya Allah. Kemudian di antara kendala yang lainnya adalah itu tadi yang kita sampaikan di awal, sebagian orang punya gambaran yang kurang baik dengan Al-Quran. Punya gambaran yang kurang baik dengan Al-Quran. Dalam arti tadi, Al-Quran itu susah sekali belajar Al-Quran. Kenapa? Karena misalnya yang dia tahu bahwa belajar Al-Quran, katakanlah belajar tajwidnya saja, atau belajar lagu-lagunya saja, yang iramanya harus begini, ya. Kadang-kadang ini sebagian para ulama juga mengkritik sebagian orang yang terlalu bahkan disebutkan dalam mana pernah dengar sebuah ini orang-orang yang mengajarkan tajwid sampai menyembelih leher orang gitu, seperti menyembelih leher orang. Ngeri banget ya. Ngomong kho aja harus titiknya pas, ininya pas gitu ya. Sehingga orang jadi merasa berat untuk mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Jadi gambarannya kurang baik, sehingga masa mau belajar Al-Quran seperti itu susah. Apalagi udah mangger duluan. Apalagi bahasanya bahasa Arab, apalagi ngapain saya sulit untuk ngapain bahasa Arab ketika nggak tahu maknanya dan lain sebagainya. Sehingga semangatnya belum ada karena gambaran sulitnya hal tersebut. Ya maka ini juga diantara kendalanya. Juga PR juga tadi bagaimana kita membuat mindset orang kan, kalau diantara orang bisa belajar dengan mudah ketika atau belajar dengan sukses ketika mindset dia mengatakan bahwa belajar ini mudah, nah, belajarnya mudah. Slogannya Mian, Ustaz. Belajar Islam itu mudah, Masya Allah. Meskipun ujiannya sulit ya, Ustaz. Kan belajarnya yang mudah. Belajarnya aja. Iya, kan, ujian mah boleh sulit ya. Jadi bagaimana membuat mindset itu juga belajar Al-Quran itu mudah ya, dan mungkin ditambahkan belajar Al-Quran itu membahagiakan kita, karena demikianlah sejatinya tadi sebagaimana Allah mengatakan syifa'un lima fis sudur, dia adalah obat bagi apa yang ada di dalam hati manusia, dan ini obat segala obat. Kalau hati kita sudah bersih, maka kehidupan akan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita akan ridho dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Maka belajar Al-Quran membahagiakan. Kita lihat bagaimana misalnya seorang ketika dia merenungkan kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa diusir atau dikejar-kejar oleh tentaranya Fir'aun, kemudian Nabi Musa pergi keluar dari Mesir, kemudian sampai sebuah tempat yang terpencil, kemudian dia membantu dua orang wanita yang sedang memberikan minum, dia bantu. Setelah dia bantu, tidak minta apa-apa, Musa langsung fatawalla ila dhil. Musa bernaung di sebuah pohon. Dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Rabbi inna bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku itu betul-betul fakir, betul-betul membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Sama sekali dia nggak minta uang, nggak minta upah, nggak minta apapun sama wanita-wanita tersebut. Dia dalam keadaan dalam pelarian, tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa yang dikenal, tidak punya tempat berlindung, dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun. Walhasil kita tahu akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan pada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya sang wanita tersebut sampaikan kepada bapaknya. Bapaknya meminta Musa untuk datang ke rumahnya. Akhirnya ditawarkan tempat tinggal, ditawarkan pekerjaan, bahkan silakan milih dua anak perempuan tadi mana yang mau dinikahi. Subhanallah, dapat semuanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan, kalau kita renungkan, ini kan menjadi sebuah sebuah kunci kebahagiaan bagi seseorang. Ini sebagai contoh bagaimana mempelajari Al-Quran, wabil khusus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini bisa memberikan obat pada hati kita. Nah, ini menarik banget ya Ustaz. Bisa jadi tips buat para yang masih jomblo-jomblo ya Ustaz ya. Iya. Tentunya dari belajar Al-Quran dia juga dapat tujuan atau ya bukan tujuan ya Ustaz ya. Mungkin dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa kendala-kendala yang lain itu Ustaz, mungkin ya kalau untuk zaman sekarang ya mungkin kaum muslimin ini ya bukan kaum muslimin aja ya sebenarnya Ustaz ya. Umumnya orang ini kan lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya Ustaz ya.
Yeah. Nah, mungkin ini Ustadz bisa memberikan tips gitu mungkin seperti apa supaya kaum muslimin atau sobat-sobat Mian ini bisa mengurangi interaksinya dengan gadget dan bisa mengalihkannya untuk Al-Quran tadi Ustadz, sehingga bisa menjadi pedoman hidup tadi Ustadz. Ya, tadi mungkin diantaranya adalah kita mencoba berusaha bagaimana agar kita punya sebuah jadwal tertentu yang kita coba lazimi. Nanti kita coba kita coba betul-betul komitmenkan jadwal tersebut. Kadar minimal kita dengan Al-Quran itu apa? Kita sebut misalnya baca Quran 1 hari 1 juz, atau mungkin kalau kebanyakan 1 hari 2 lembar katakanlah gitu misalnya yang enteng. Kemudian membaca tafsir Al-Quran, ya, 1 hari 2 halaman. Kemudian kita menulis resume tafsir tersebut untuk kita sampaikan kepada ustadz, benar apa enggak apa yang kita ini kan. Maka ini kadar awal dia misalnya. Maka dia coba konsistenkan itu dengan Al-Quran. Ya, jadi mungkin bisa kebaikan-kebaikan lainnya ditambah, dia konsistenkan. Sehingga ya sudah, setelah itu ya sudah dia bebas lah mau ngapa-ngapain. Dan kadar ini coba nanti ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan. Nanti tambah lagi, saya mau coba belajar bahasa Arab. Dan dikomitmenkan. Ya, sedikit-sedikit terus seperti itu diantara ininya. Dulu kalau nggak salah ada sebuah program yang cukup bagus, aplikasi. Ya. Dimana ketika kita kan sering nih matiin HP kita, kemudian kita lock HP kita. Aplikasi itu ketika kita mau meng-unlock HP kita, dia akan mengeluarkan 1 ayat Al-Quran yang mesti kita baca. Sebelum dia, Ana lupa aplikasinya. Belum pernah diinstal juga sih, cuman pernah mendengar seperti itu. Dia ada mungkin teman-teman yang tahu nama aplikasinya. Jadi ketika kita mau meng-unlock, dia tidak akan bisa meng-unlock sebelum kita buka, kemudian kita baca dan tekan OK di situ kita sudah membaca. Jadi mau nggak mau, jadi ya mau nggak mau dipaksa ya Ustaz, dipaksa untuk membaca ayat Al-Quran. Ya kan lumayan tuh. Kita nge-unlock HP ini sehari berapa kali misalnya 10 kali aja, maka 10 ayat kita akan membaca dan membaca maknanya. Kalau sudah ini oke, baru dia bisa meng-unlock. Ini mungkin bisa juga sebagai solusi dan sebagai membantu kita untuk bagaimana kita bisa komitmen. Tapi yang penting komitmen kita. Kita bikin komitmen kita apa dan kita berusaha. Dan jangan dari yang tinggi-tinggi dulu tadi, mungkin dari yang mudah untuk kita komitmenkan. Karena untuk membuat sesuatu itu gampang, tapi komitmen yang susah biasanya. Belajar Mian gampang, tapi komitmennya yang susah biasanya gitu kan. Bukan ujiannya doang ya Ustaz. Bukan ujiannya, mungkin komitmennya juga yang susah, kan gitu. Nah, kita bikin yang simpel dulu apa? Tapi kita komitmen. Udah komitmen jalan sebulan, oke, kita bisa lakukan, tambahkan lagi. Kalau tadi mungkin 2 lembar, tambahkan 3 lembar. Kalau tadi 2 halaman baca tafsir, tambahkan 3 halaman. Terus seperti itu. Tambahkan lagi yang lainnya. Atau mungkin kita ada lagi yang lainnya, misalnya nulis, misalnya menghafal, misalnya. Nah, maka insya Allah dengan begitu akan komitmen yang paling penting. Maaf Ustaz, mungkin kan tapi pasti tetap ada distraksi itu Ustaz. Nah, bagaimana kita itu untuk menguatkan gitu Ustaz, pertahanan atau benteng kita dari bisikan-bisikan syaitan yang yaudahlah ntar aja akhirnya kita menjadi tidak konsisten tadi Ustaz. Mungkin apa yang bisa menguatkan kita Ustaz untuk kita bisa jadi konsisten tadi Ustaz setelah taufik dari Allah Ustaz. Tafadhol. Ya, ini memang betul butuh ya. Tadi makanya yang ringan dulu. Kita mulai dengan sesuatu yang ringan. Dengan sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan yang paling senang. Mungkin orang interaksinya beda-beda. Saya paling senangnya untuk baca tafsirnya ya. Ya udah, itu yang kita inikan gitu, mungkin lebih kita banyakkan. Saya paling senangnya mungkin saya ingin mendengarkan. Saya paling senangnya menghafal. Saya lebih senang yang lain, saya lebih senang menuliskan dan lain sebagainya. Maka coba untuk mengkomitmenkan seperti itu terus menerus. Yang enteng saja. Kemudian ditambah. Maka ini mudah-mudahan dengan taufik dari Allah, seperti tadi juga diantaranya mungkin bisa diinstal aplikasi itu. Saya lupa aplikasinya apa? Apa? Nakhtam. Masya Allah, kita khatamkan Al-Quran begitu kan. Nah, ini nakhtam. Pakai domir Nakhtam, kita khatamkan Al-Quran. Maka Masya Allah, ini juga bisa membantu ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan ilmu atau tips-tips yang disampaikan Ustaz. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar kita semua dapat mengamalkan dan kita juga dapat istiqomah atau konsisten dalam menjalankan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, Ustaz. Ini sangat menarik, Ustaz. Namun mungkin kita akan berikan kesempatan kepada Sobat Mian yang di studio ataupun yang di rumah untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar, dan kepada Sobat Mian yang ada di studio bisa bertanya secara langsung. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, silakan. Nanti di segmen selanjutnya kita akan kupas atau bahas lebih dalam agar teman-teman bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Tapi tahan dulu, kepada Sobat Mian yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaannya. Kita masuk ke sesi break terlebih dahulu. Sobat, sekilas obrolan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di segmen selanjutnya, dan insya Allah ini mungkin jadi segmen yang paling ditunggu oleh Mian. Akan masuk di sesi Q&A, dan jadi Sobat Mian bisa interaktif ngobrol langsung bersama Ustadz tentang apa yang ingin ditanyakan dari topik kita pada malam hari ini, yang dimana tema kita pada malam hari ini adalah cinta Al-Quran tak sebatas slogan. Masya Allah. Jadi dengan tema adalah bagaimana Al-Quran menjadi pedoman, dan Al-Quran adalah menjadi sumber daripada segala sumber hukum untuk manusia. Sehingga orang yang sudah menjadi dengan Al-Quran itu pedoman, manusia itu akan bermanfaat bagi dirinya, keluarga. Adakah hadis-hadis yang menekankan pentingnya mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran? Itu ada kira-kira. Oke sobat, obrolan bermanfaat. Itu saja pertanyaan saya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad ja'atkum ya ayuhan nas, ya qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari sesama kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'u lima fis sudur, dan obat untuk dada manusia. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya ini Al-Qur'an. Ini sebuah ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang besarnya keutamaan dan pengaruh Al-Quran bagi kehidupan seorang insan. Adapun dalam hadis Nabi SAW di antaranya dikatakan ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana tentang akhlak Nabi SAW, maka apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi mau lihat bagaimana penerapan Al-Quran secara nyata dalam kehidupan manusia dan secara totalitas dalam kehidupan manusia, maka lihatlah Rasulullah SAW. Lihatlah Abu Bakar, lihatlah Umar, lihatlah Utsman, lihatlah sahabat. Dan orang-orang yang, karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dalam tindak tanduknya. Ini menunjukkan pada kita pentingnya hal tersebut. Dan mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kehidupannya kehidupan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia maupun di akhirat. Maka ini menunjukkan pada kita pentingnya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara Nabi SAW mengatakan bahwa yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat adalah bacaan Al-Quran kita. Ya, puasa kita dan bacaan Al-Quran kita. Di antaranya akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Di antaranya Nabi SAW pernah menjelaskan, dan ini subhanallah di antara keutamaan Al-Quran, 4 permisalan manusia. Permisalan manusia yang pertama adalah orang-orang yang orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran. Orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, kal utrujah, seperti utrujah, seperti jeruk, seperti itulah, seperti buah jeruk. Ya. Kata Nabi, bagi rihuha thayyib, ya, baunya baik dan rasanya manis, rasanya hulu.
Ya, baunya baik mungkin buah mangga ya, buah mangga ya. Kalau jeruk kadang ada asam-asamnya, mangga juga ada asam-asamnya juga sih ya. Ala kulli hal yang wangi dan harum rasanya. Kalau utuh ya orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, orang mukmin tidak baca Quran. Dia orang beriman tapi dia tidak membaca Al-Qur'an, tidak menjadikan itu sebagai interaksi dia setiap hari dengan Al-Qur'an. Kata Nabi tamar, seperti apa? Seperti korma. Tidak ada baunya, namun rasanya manis. Ya, ada iman dalam dirinya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, orang-orang munafik yang baca Al-Quran. Orang munafik yang baca Al-Quran. Orang munafik kita tahu, ketika dia dengan kemunafikannya, amalnya nggak bermanfaat. Tapi Nabi menyebutkan dengan dia membaca Al-Quran, walaupun itu bukan dari hatinya. Baca Quran bukan dari hatinya, hanya sekedar orang munafik. Dia baca Quran, hanya sekedar ya mungkin nggak enak sama orang beriman dan lain sebagainya. Tapi Nabi sebutkan bahwa berbeda dengan orang munafik yang tidak baca Quran. Ya, karoihanah kata Nabi, seperti roihanah. Rasanya pahit namun wanginya harum. Kalau kita mungkin daun kemangi ya. Daun kemangi ya, rasanya tapi nggak pahit juga ya kemangi. Dan harum. Ya. Orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an kalhamdulillah. Sudah munafik nggak membaca Quran, kalhamdulillah. Rasanya pahit dan baunya tidak ada baunya. Ya. Maka Nabi sebutkan di sini yang orang munafik berbeda. Dengan perbedaan interaksi mereka dengan Al-Quran berbeda, walaupun sama-sama mereka dalam kemunafikan, dalam kekufuran, tapi ada perbedaannya. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Al-Quran. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan? Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mungkin ini sedikit umum ya Pak Ustaz. Mungkin udah ada jawabannya, saya nggak tahu. Cuman sekarang kan fenomenanya banyak kejadian orang tuh membakar Al-Quran, terus menyobek-nyobek Al-Quran. Nah terus kita sebagai khususnya saya ya, sebagai seorang muslim itu pelajaran apa yang harus saya ambil dan reaksinya seperti apa? Ada dua itu aja sih. Demikian aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi ini membakar Al-Quran dengan maksud menghinakan gitu ya. Karena membakar Al-Quran dengan maksud untuk misalnya Al-Quran banyak kan Al-Quran yang mungkin nggak kepake, sudah sobek, sudah ini. Bagaimana memusnahkannya? Sebagaimana mengatakan dibakar memang, memusnahkan untuk dimusnahkan sehingga dia tidak tercampakkan gitu. Itu diperbolehkan ya. Tapi mungkin maksudnya adalah bagaimana kita merespon terhadap pembakaran Al-Quran dengan niat untuk menghinakan. Sebuah kemungkaran, tentunya sebuah kemungkaran yang besar. Dan merespon kemungkaran Nabi pernah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya kalau dia punya kekuasaan, saya menjelaskan maksud hadis ini bahwa kalau dia punya kekuasaan maka dia merubah dengan tangannya. Ada acara demo membakar Al-Qur'an dan kita lurah di tempat itu. Misalnya sebagai lurah maka kita bubarkan demo tersebut. Kita kapolsek di tempat itu, maka kita bisa tangkap orang-orang tersebut untuk dipenjara. Kita punya kekuasaan di situ misalnya. Atau memang kita punya wewenang di situ untuk melakukan. Kita rektor di sebuah kampus, ada mahasiswa demo dengan cara menghinakan Quran, maka dia punya kekuasaan. Dia ubah dengan tangannya ketika itu memungkinkan. Enggak memungkinkan, kita enggak bisa melakukan tindakan seperti itu. Misalnya, maka dengan apa? Falyughayyirhu biyadihi. Maka ubahlah dengan falyughayyirhu bilisani, dengan lisannya, dengan sampaikan, jangan seperti itu, jangan berbuat seperti itu. Ya, atau kita tulis yang menjelaskan keburukan perbuatan tersebut. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa juga maka dengan hatinya. Ya, makanya ini kita ada demo seperti itu di luar negeri. Kita mau ngomong sama orang sono juga mungkin kita nggak tahu bahasanya misalnya. Mau merubah juga ya nggak mungkin. Kita ngelihat di TV, kita kesel hati kita, geram hati kita mengingkari, maka ya udah itu yang kita bisa mampu, maka seperti itu. Jadi ini yang bisa kita lakukan ketika ada hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi dari temannya di studio atau sobat Mian di studio yang ingin bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Jika tidak ada, alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan sudah habis nih Ustaz. Alhamdulillah teman-teman bisa paham. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk bisa mengamalkan dan tentunya bisa menyebarkan kembali Ustaz apa yang faedah-faedah yang mereka dapatkan pada malam hari ini ke keluarganya, ke masyarakat
kaum muslimin. Dan mungkin Ustadz, sebelum kita akhiri program kita pada malam hari ini, bisa disimpulkan Ustadz sebagai kesimpulan terakhir Ustadz. Tafadhol. Al-Quran ini sumber kemuliaan seorang insan, sumber kemuliaan kita semua. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka Allah jadikan malam Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Al-Quran diturunkan oleh diturunkan melalui malaikat Jibril, maka jadilah malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, maka Mekah Madinah menjadi kota dan negeri yang paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada umat Islam menjadi umat yang paling mulia. Maka ketika Al-Quran ada pada hati kita, maka kita pun akan menjadi manusia yang mulia. Sesuai dengan bagaimana interaksi kita dan bersatunya kita dengan Al-Quran, dalam arti betul-betul segala tindak tanduk kita, segala ini kita adalah dengan berpedomankan pada Al-Quran. Maka semakin seperti itu, maka semakin seorang menjadi manusia yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan pada diri kita kecintaan pada Al-Quran, dan Allah jadikan hati kita hati yang senantiasa bersemi dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan akhir hidup kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah, jazakumullahu khairan wa barakallahu Ustaz atas nasihat, ilmunya, waktunya, dan banyak hal serta faedah-faedah yang sangat menarik, mulai dari tujuan Al-Quran diturunkan, kemudian bagaimana bentuk-bentuk interaksinya, kemudian Ustaz juga telah menjelaskan kendala-kendala, bukan hanya menjelaskan kendala, namun telah memberikan tips dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mian yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan di benak-benak Sobat Mian. Nah, Sobat Mian bisa mendengarkan sendiri dan menyimak sendiri bagaimana bermanfaatnya program Sobat ini, sehingga jangan lupa untuk menyaksikan dan menantikan episode Sobat selanjutnya hanya di channel YouTube Dakwah Mian, Mian or ID. Kemudian jangan lupa untuk follow, subscribe, dan sebarkan sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin atau keluarga kita tentang program Sobat ini. Sobat, sekilas obrolan bermanfaat, karena Sobat selalu beri manfaat. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono Seba, usia 55 tahun, dan alhamdulillah sekarang ini saya telah pensiun dari perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas yang berlokasi di Papua. Awal-awalnya saya tidak tahu persis berdirinya Mian itu seperti gimana ya, tapi dengan proses belajar mengajar dan informasi dari teman, dan disebutkan di situ programnya itu untuk mereka-mereka yang memang sibuk bekerja, nggak ada waktu di weekdays-nya, sehingga di weekend itu bisa belajar tentang agama secara terstruktur. Jadi awalnya di situ. Alhamdulillah udah, berarti ini masuk tahun kedua. Alhamdulillah saya kalau mesti dibilang sangat enjoy sekali, karena hampir setiap minggu masuk terus gitu, karena memang tertarik dengan program yang diberikan. Pertama-tama yang saya rasakan ya, ada rasa kebersamaan, saling mengenal. Jadi kita semua belajar dari awal, kita memiliki teman-teman yang memang mencari ilmu datang ke sini. Dan yang kedua, mendapat kurikulum program yang terstruktur. Jadi kita ngikut dari awal. Jadi buat mereka yang baru belajar atau yang baru sama sekali di tengah, nggak perlu malu-malu, karena kita membahas dari awal. Nah, ini yang menurut saya berbeda dengan kita ikut kajian yang di masjid lain. Kalau kita miss sekali, udah lompat ke tema yang lain. Seringkali yang saya ikutin, saya nggak pernah bisa selesai khatam kitab yang diikutin. Nah, baru kali ini saya ikut di Mian, bisa selesai khatam kitabnya gitu loh, satu kitab yang dibahas. Nah, ini yang saya harapkan. Dengan adanya Mian ini mempermudah buat mereka-mereka yang selalu merasa nggak punya waktu nih untuk belajar terstruktur, udah malu nih, di sana udah level kesini gitu ya. Nah, di sini menyediakan waktu di weekend untuk mereka-mereka yang baru belajar, jadi nggak perlu malu, kita bisa belajar bersama-sama di sini dari tingkat yang dasar sampai tingkat kita menengah. Bahkan mungkin di para founder maupun yayasan akan melanjutkan ke program yang lebih lanjut setelah melihat animo dari para santri dari tahun ke tahun semakin banyak.